Seorang ibu rumah tangga punya kehidupan yang baik, karir yang bagus, dan juga suami dan anak-anak yang mencintai dirinya. Namun, dia mendapat ujian yang cukup membuatnya jadi galau. Mantan pacarnya kembali ke kehidupannya yang sekarang, dan mereka melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ya, film dengan judul Tonight You're Sleeping With Me yang dirilis pada tahun 2023 ini akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Nina, menjadi seorang ibu rumah tangga dan memiliki keluarga yang utuh. Hidupnya sangat damai. Namun, bertahun-tahun bersama, dia merasakan kejenuhan pada sang suami yang terlalu sibuk bekerja dan terkadang jarang membantunya mengurusi anak. Ya, meskipun dia sangat sayang pada mereka. Seperti biasa, Nina berangkat kerja pagi hari dan selalu terlambat. Dan Nina kali itu ketemu sama mantan yang bernama Janek. Ya, mereka dulu pernah menjalin hubungan, namun sayang cinta mereka berakhir. Tentu saja, mereka juga pernah begituan. Di sini, Janek kala itu sedang magang di tempat kerja Nina, dan kebetulannya lagi, Janek menjadi asisten Nina. Janek masih seperti dulu, ganteng dan cool. Bahkan di hari pertama magang aja, udah ada teman Nina yang naksir dengannya. Nina dan suaminya yang bernama Macik sama-sama bekerja, jadi mereka berdua sibuk. Bahkan saking sibuknya, mereka terkadang ribut masalah jemput anak di sekolah. Alhasil, neneknya yang menjemput mereka. Hari itu adalah hari ulang tahun Macik, dan mereka merayakannya dengan bahagia. Tapi malamnya, ketika Nina ingin mengajak Macik untuk begituan, dia tidak mau karena capek. Kalaupun mau, dia maunya cepat aja. Belum lagi ada gangguan dari anak-anak mereka. Alhasil, Nina sedikit kecewa. Dan sementara yang bisa membuatnya jadi tersenyum adalah Janek. Ya, mereka itu seolah-olah terkoneksi kembali. Masa-masa dulu yang pernah mereka lewati bersama ingin rasanya terulang kembali. Kala itu, Janek tidak sengaja melihat foto keluarga Nina di meja. Ya, Janek agak sedikit terkejut. Ternyata Nina udah punya anak. Dia bahagia, namun hatinya mungkin tidak. Dan sepertinya Janek tidak akan berhenti. Dia cerita sama kakaknya kalau dia ketemu dan satu kantor sama Nina, mantan pacarnya dulu. Dia sudah menikah dan ingin kembali bersamanya. Ya, tentu saja sang kakak tidak setuju akan hal tersebut. Itu sama saja Janek mau merusak rumah tangga orang. Sementara Nina dan Macik malam itu lagi-lagi mulai berdebat. Macik mengatakan kalau dia akan ambil cuti sebulan untuk pergi ke Islandia. Katanya ingin mendaki. Ya, tentu saja Nina tidak setuju. Dengan mudahnya Macik ingin cuti dan pergi jalan-jalan. Sementara Nina harus mengurusi pekerjaan dan anak-anak mereka. Dia tidak sanggup jika harus sendirian. Namun Macik tetap berangkat. Karena perjalanan ini baginya sangat penting. Nina akhirnya makin kesal. Jadi sore itu dia ketemuan sama Janek dan makan malam romantis. Seakan-akan mereka mengulang kembali kenangan masa lalu. Belum lagi keesokan harinya, salah satu anaknya Nina sakit demam. Macik tidak bisa diandalkan karena jauh. Jadi, Nina meminta bantuan Janek untuk membelikan paracetamol dan dibawakan ke rumah. Dan mulai dari sini, hubungan mereka makin terjalin. Apalagi, Janek udah mulai berani ke rumah Nina, mumpung tidak ada lakinya. Apalagi salah satu anaknya Nina juga senang kehadiran Janek di sana. Bahkan, dia memberitahukan ayahnya kalau di rumah ada teman baru. Ya, tentu saja Macik jadi bingung. Siapa dia? Seperti kebanyakan orang kalau selingkuh, Nina bilang kalau Janek hanyalah rekan kerja. Kedekatan Nina dan Janek makin dipermulus ketika ibunya datang ke rumah untuk mengurusi anak-anak. Dia juga memutuskan akan tinggal di sana sementara sampai Macik pulang. Alhasil, Nina dan Janek makin menjadi-jadi. Mereka jalan bareng dan ujung-ujungnya permantapan. Sungguh membagongkan. Namun, apa yang dia lakukan ini adalah salah dan dia sadar.
Dia curhat sama ibunya kalau dia sedang jatuh cinta pada orang lain. Ibunya tahu kalau ini bakalan bisa terjadi pada setiap orang. Jadi, dia menasihati Nina untuk bertahan dan sebisa mungkin jauhi Janek. Karena jika tidak, Nina bisa kehilangan keluarganya yang sudah lama ia bangun. Mendengar nasihat sang ibu, Nina jadi berpikir ulang. Kala itu, Janek memberitahukan pada Nina kalau dirinya dipanggil oleh suatu perusahaan di Amsterdam. Ya, sepertinya dia lolos wawancara. Tapi, Janek sepertinya tidak ingin ke sana karena dia cuma mau dekat sama Nina aja. Ya, Nina malah mengatakan pada Janek untuk mengambil kesempatan itu. Dia tidak bisa jika harus begini terus. Hubungan mereka ini berbahaya. Nina tidak bisa jika harus memulai dari awal kembali. Ini memang keputusan yang cukup membuat Nina jadi galau. Dia juga curhat sama ayahnya dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengannya belakangan ini. Ayahnya mengerti. Dia juga sudah tahu dari ibunya. Nina harus memperjuangkan apa yang sudah ia bangun. Janek hanyalah masa lalu, dan masa lalu biarlah berlalu. Nina sudah punya seorang suami dan anak-anak yang mencintainya. Akan ada hati yang terluka jika Nina nekat bertindak yang salah. Namun apa yang terjadi selanjutnya malah semakin membagongkan. Nina tidak tahan dan malah pergi ke rumah Janek. Di sana, mereka melakukan permantapan. Dan sialnya lagi, kala itu Nina tidak sengaja menelpon Macik. Suara mereka terdengar oleh Macik dan itu membuatnya jadi sedih dan lemes. Setelah sampai di rumah, Nina ditelepon oleh Macik dan memberitahukan apa yang barusan ia dengar. Nina langsung panik dan pergi ke rumah Janek untuk mengadu. Keesokan harinya, Macik kala itu ingin kembali pulang. Namun, ia menemukan ada orang yang butuh bantuan. Dia terjatuh ke dalam jurang kecil. Macik berusaha menolongnya, namun sayang, dia juga ikutan terjatuh. Beruntung, sebelum dia terjatuh, dia sempat mengirimkan posisi GPS di mana ia berada pada tim SAR. Nina dijemput dan dibawa ke rumah sakit di mana suaminya berada. Dia sangat menyesal dan sedih atas apa yang ia lakukan di belakang Macik. Dia memutuskan untuk bertahan dan meninggalkan Janek. Ya, begitu pula dengan Janek. Dia kalah dan mundur. Mereka tidak berjodoh. Sekuat apapun kita berusaha, jika tidak berjodoh, maka hasilnya mungkin akan sia-sia. Nina mungkin sedih kehilangan salah satu orang yang ia cintai, namun ia memiliki keluarga, dan keluarga adalah nomor satu. Itulah tadi alur cerita film Tonight You're Sleeping With Me. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.